Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Didi Ardan dari TRO Angkatan 2022 dengan NIM lahir 029. Di sini saya akan membuat rangkaian start delta untuk motor AC 3-phase menggunakan casing. Oke, langsung saja. Pertama kita memilih rangkaian untuk sumbernya. Kita pakai yang netral dan PE. 3-phase netral dan PE. Kita di sebelah sini. Sudah. Kita buat sumbernya. PE untuk protektor. Lalu pilih MCB, kita pakai yang 3-phase. Sini. Setelah itu ada kontaktornya juga 3. Sini untuk main, start, dan udah. Oke. Lalu untuk motornya kita pilih yang ini. Oke. Sudah kita routing. Satu, sini, fase 2, dan fase 3. Sama untuk yang delta. Nyambung ke fase 1. Oke. Ada fase 3. Ini kita ganti main. Ini
lalu yang ini sudah dihubungkan ke 1, lalu dihubungkan ke 2, dan 3 dihubungkan ke 3. Oke, ini untuk rangkaian start delta pada motor. Kita membuat juga di sebelah sini. Oke, untuk main delta dan start, lalu kita buat rangkaian untuk di motornya. Karena di sini ada MCB yang single, setelah itu ada kontak stop, ada kontak start, lalu ada untuk main, itu ada timer, namanya di sini NO, normally open. Kontak NC, terus di bawah timer ini ada kontak NC untuk start dan delta. Lalu terdapat relay, relaynya ada relay dan relay timer, fungsi untuk mengatur, mengubah dari start ke deltanya. Lalu ada kontak relay biasa untuk start dan delta, tepat di bawah mereka. Sungguh terasa sungguh kita geser. Oke, ada lampu, kita pakai di sini, kita ubah simbolo dan simbolo untuk simbol di bahasa Spanyol ya.
sini untuk 3 di sebelah sini. Oke, agak ke atas. Oke, lalu kita ganti semuanya. Di sini MCB, namanya MCB. Setelah itu yang di bawah ini stop, NC stop, ini start. Lalu stop start, lalu di sini namanya main. Sini ada timer. Oh. Sini juga ada timer. Nah, di sini ada start. Jika ada start, maka ada juga delta. Oke, sini ada main. Oh iya, sekali lagi di sebelah sini kita main. Dengan timer di sebelah sini, main timer, delta dan start. Delta, start, dan ini start. Mungkin stop. Oke, lalu kita rangkai semuanya. Ini kan kabel udah pakai yang SY. Ini ke pasang pertama. Kita main juga ini dan ini. Oke, lalu timer ke start, timer ke start ke delta, ini LED indikator, delta ke start, timer, oh nggak ada yang salah bung. Ini untuk timernya NC.
kita wiring. Kita pakai kabel netral. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, kita sudah selesai. Lalu kita coba simulasikan masuk MCB on.
Oke. Coba lagi, MCB on, ini on, kita start. Oke, nampaknya ada wiringnya ada yang bermasalah. Kita hapus, delete. Ya, run, start. Start, delta. Oke, jadi mungkin akan masuk ke sesi penjelasan. Di sini bisa kita lihat rangkaian ini merupakan rangkaian starter untuk motor start delta, dimana rangkaian start delta ini berfungsi agar motor tidak langsung menerima saat dinyalakan, motor itu tidak langsung menerima arus penuh atau tonjakan arus seperti direct online starting yang kemarin atau DOL. Kalau misal kita memakai DOL, arus listrik dari 3 fase ini langsung masuk ke motor saat dinyalakan. Namun itu membuat lonjakan arus sehingga motor langsung berputar di kecepatan penuh. Namun apabila kita menggunakan start delta, di sini saat motor dinyalakan dan kita mencet tombol start di sini, bisa juga dinyalakan. Kita menekan tombol start yang pertama, maka bisa kita lihat di sini terdapat beberapa komponen yang saya jelaskan. Ada kontaktor untuk main untuk menyalakan ini, timer untuk mengontrol 2 timer yang ada di sini, lalu ada kontaktor untuk delta dan bukan kontaktor, maksud saya coil untuk delta untuk mengontrol yang sebelah sini dan coil untuk start untuk mengontrol sebelah sini. Jadi pada saat start dinyalakan, arus akan mengalir dari fase ke netral, menyalakan main. Main ini akan menyala sekaligus timer. Saat timer menyala, saat timer aktif, yang pertama menyala adalah si start. Saat ini ditekan, main aktif, bisa kita lihat. Nah, start akan menyala, tunggu beberapa detik, langsung berganti ke delta. Jadi saat menyala, start menyalakan, main aktif, start yang pertama aktif tadi, main dan start aktif, lalu berpindah ke delta. Jadi pertama menyala kontaktor, saya coil di main akan menggunakan coil dan timer juga akan aktif untuk mengaktifkan timer yang ini. Saat timernya sedang menghitung, maka si ini akan aktif karena ini NC. Yang ada di delta akan aktif, sehingga yang ada di delta ini akan menyalakan si start, coil start. Nah, di sini bisa lihat start. Jadi saat tombol start dinyalakan, main akan aktif, lalu timer juga akan aktif. Saat timer menghitung waktu, karena ini timernya belum aktif dan menghitung waktu, karena timer belum aktif, ini akan terputus dan ini masih tersambung dan akan menyalakan kontaktor start, sehingga start akan menyala bersama dengan main, namun untuk beberapa waktu saja. Dan waktunya bisa kita atur di bagian timer. Setelah waktu terpenuhi, semisal 3 detik atau 1 atau 2 atau 3 detik, maka timer akan aktif, sehingga yang sini yang awalnya NC akan terputus dan yang open akan tertutup, sehingga start akan mati dan lanjut ke delta. Fungsinya apa? Karena pada
pada metode untuk menyalakan motor AC 3 phase, metode untuk menyalakan motor AC yang 3 phase, mohon maaf ini ada kabel yang kurang. Pada motor AC untuk menyalakan 3 phase motor AC, lihat start aktif, maka akan ganti ke delta. Untuk menyalakan motor 3 phase AC, jika kita menggunakan start delta, maka arusnya itu tidak akan langsung masuk secara maksimal ke motor saat kita langsung menyalakan. Biasanya kita masuk ke mode start dulu, bisa kita lihat ke mode start. Mode start aktif, setelah itu ganti ke delta. Di mode start sendiri motor dihubungkan dalam konfigurasi start atau biasanya Y, sehingga tegangan yang diterima oleh tiap lilitan itu hanya 1/3 dari tegangan jaringan atau tegangan maksimal. Jadi itu cukup kecil dan tidak akan langsung berputar kencang gitu. Namun apabila setelah motor itu awalnya, namun kecepatan juga akan bertambah. Setelah mencapai kecepatan sekitar 75-80, maka konfigurasinya akan berganti ke delta. Seperti itu, makanya saat menyalakan di start terlebih dahulu supaya tidak ada lonjakan arus dan motornya menyala secara perlahan, lanjut ke delta untuk putaran maksimal. Oke, mungkin seperti itu. Jadi penggunaan start delta sendiri berguna agar pada saat dinyalakan torsi kecepatan motor tidak akan langsung ke maksimal, namun perlahan naik secara perlahan, dan apabila sudah mencapai nilai tertentu maka akan berganti ke delta. Namun di sini kita tidak memakai acuan kecepatan tertentu, tapi kita memakai timer setelah berapa detik. Karena delta digunakan untuk memaksimalkan kecepatan, namun apabila kita menggunakan delta untuk starter itu terlalu berisiko karena dia akan langsung ke kecepatan maksimal, sehingga kita hanya memakai startnya terlebih dahulu untuk kenaikan kecepatan yang perlahan pada saat motor dinyalakan. Setelah dirasa motor sudah berputar, maka kita bisa langsung memasukkan semua arus ke motornya menggunakan rangkaian delta. Start, stop, delta. Oke. Mungkin sekian video tutorial dan penjelasan dari rangkaian start delta untuk starter motor AC pada aplikasi Getsimu. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.